face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking, I don't really care about. Setelah 4 tahun gue pakai iOS, gue tahun ini memutuskan untuk pindah ke Android dan terutama ke Samsung Galaxy S22 Ultra. So, gue udah pakai handphone Apple iPhone udah 4 tahun. Dan kali ini gue memutuskan balik lagi pindah ke Android. Jadi gue kali ini mau ngomongin kenapa alasannya gue mau pindah dari iPhone ke Android, dan juga ekspektasi gue dengan pindah ke Android ini. Dan nanti setelah beberapa hari gue akan coba bikin video lagi apakah gimana nih ekspektasi gue terpenuhi atau enggak. Alasan pertama kenapa tahun ini gue memutuskan untuk ambil pindah ke Android dan terutama pindah ke Samsung Galaxy S22 Ultra adalah karena faktor hoki. Tahun ini adalah tahun 2022, ini namanya Samsung Galaxy S22 Ultra, dan sebenarnya kakek gue itu juga nomor hokinya 22. Dan selama gue pakai iPhone, mungkin ya gue berasa faktor hoki gue mungkin kurang oke. Jadi gue berharap dengan pindah ke Android, terutama yang Samsung Galaxy S22 ini, hoki gue menjadi lebih baik. Faktor kedua adalah gue udah bosen basically sih sama iPhone. Jadi setelah 4-5 tahun ya nih pakai Apple iPhone, itu nggak ada banyak yang berubah. Notification-nya mirip, ya ada perubahan dikit. Salah satu yang cukup berubah banyak dari iPhone itu sekarang ada widget. Dan tapi modelnya iPhone itu masih sama ya, experience-nya tuh nggak berubah banyak. In terms of maksudnya layoutnya, customization-nya nggak berubah banyak sebenarnya. Yang kebanyakan berubah adalah stability atau privacy yang nggak kelihatan lah, yang behind the scene ya. Nah kalau dulu apa yang gue experience terakhir gue pakai Android adalah tuh kelihatan messy, notification-nya messy atau kebanyakan, dan juga user experience-nya tuh walaupun gampang banget di custom Android ini, tapi waktu gue terakhir pakai itu gue malah merasa jadi bingung, kagok gitu. Makanya gue pindah ke iPhone. Jadi alasannya gue bosen dengan yang iPhone dan gue mau coba balik ke Android, terutama yang Samsung ini dengan Android 12 dengan Samsung UI 4. Gue berharap kali ini experience-nya menjadi lebih baik, menjadi lebih stabil gitu. Faktor ketiga yang gue memutuskan untuk pindah ke Samsung Galaxy yaitu adanya S Pen. Jadi di kerjaan gue itu banyak berhubungan dengan visual, banyak berhubungan dengan gambar, foto, dan visual, dan tanda tangan. Jadinya tuh dengan adanya S Pen itu gue kalau terima file apa gampang, gue bisa langsung tanda tangan atau langsung nandain di dokumennya apa yang gue mau rubah atau edit atau apa, mau komen tuh gampang. Kalau selama ini gue harus pakai iPad Pro gue, keluarin pulpennya apanya, jadi agak lebih ribet gitu ya. Kalau gue mikirnya di Indonesia itu kan Android tuh banyak banget dipakai orang di Indonesia, dan banyak startup di Indonesia tuh pasti dia kalau launch aplikasinya dia akan prioritize Android over iPhone. Jadinya gue berpikir ada bagusnya pindah ke Android supaya bisa merasakan aplikasi untuk yang di Indonesia, aplikasi-aplikasi startup, buat saham, buat kripto, atau anything else.
Dan juga faktor lain yang kenapa gue pindah ke Samsung Galaxy adalah layarnya yang udah 120Hz. Ya, I know iPhone 13 Pro Max ada, tapi layarnya yang besar, dan Samsung itu selalu have the best display. Displaynya besar, bright banget, warnanya tuh cerah, dan at the end of the day ya, walaupun iPhone tuh orang banyak bilang wah videonya lebih keren atau kameranya lebih keren, tapi at the end of the day 90% of the time tuh gue pakainya adalah layarnya sih, mengkonsumsi medianya, ngebaca, ngeliat layarnya gitu ya. Gue berpikir dengan pakai Samsung Galaxy ini dibanding si iPhone, bisa aja walaupun ada yang Pro Max, tapi gue merasa berharap dengan yang Samsung tuh layarnya lebih bagus, jadi kalau konsumsi media atau baca email atau kerjaan tuh lebih enak di sini. Terus faktor lain kenapa gue pindah ke Android adalah customization. Again, kayak tadi gue bilang, kalau si iPhone nggak bisa banyak di customize di UI-nya, display-nya apa segala macem ya. Ikonnya tuh kita selalu dipaksa terus. Tapi kalau Android, indahnya adalah kita mau rearrange layarnya, mau ikonnya di atas, mau di bawah, mau ganti theme, mau ganti widget, itu tuh banyak sekali pilihannya, customization-nya itu. Dan itu juga terus ada faktor lain adalah faktor notification. Notification-nya di Android ini gua dengar dan gua lihat review-reviewnya udah beda dan juga bisa banyak di customize. Kalau iPhone kan ya stuck ya, maksudnya bukan stuck lah, maksudnya ya begini-begini aja. Jadi gue berpikir dengan display yang bagus, notification yang baru, ini ya apa ya? Ya sesuatu yang lebih new experience lah. Overall di bagian operating system, di UI-nya dan user experience-nya, dan juga di aplikasinya. Nah, itu yang ekspektasi gue. Sekarang concern gue nih dengan berpindahnya gue dari Apple, dari iOS ke Android Samsung. Satu adalah soal ekosistem. Gue pakai MacBook Pro, Apple TV, AirPods, pakai iPad. Pokoknya semuanya ekosistem gue tuh Apple, pakai Apple Watch segala macem. Kenapa di ekosistem itu penting? Kalau di iPhone ini, gue suka bikin video of course. Jadi gue suka edit dari komputer, atau bukan video, file apapun tuh mau AirDrop tuh gampang. Dengan AirDrop langsung bisa wirelessly kirim atau terima file to and from MacBook and iPad dan iPhone, ngedit foto, dokumen, apa semua tuh gampang banget pakai AirDrop. Sedangkan kalau di Samsung ini nggak ada. Nah, jadi itu concern gue nih, nanti experience-nya gimana, impact-nya ke workflow gue atau dengan ekosistem Apple yang lain yang gue punya. Faktor kedua yang gue concern adalah soal masalah kalau di Apple itu kalender udah ada, foto udah ada, mail app udah ada, note udah ada, semuanya tuh udah jadi satu gitu ya. Konteks semua udah jadi satu dan semua langsung ke synchronize. Dari dulu yang selalu gue jadi masalah kalau di Android itu aplikasi note-nya beda, aplikasi kalendernya nggak bagus, aplikasi mailnya ya Gmail, jadi kayak terpisah-pisah. Aplikasinya tuh kayak nggak synchronize satu dan yang lain. Samsung ada bikin, cuma terakhir dulu dan review sekarang pun kayaknya not that great. So I think application integration itu yang gue concern. Dan move on to that, nomor 3 adalah selalu dari dulu momok Android adalah tuh aplikasi-aplikasi social media yang pakai kamera selalu lebih bagus di iPhone daripada di Android.
karena di iPhone itu developernya langsung make kameranya iPhone yang keren. Sedangkan kalau di Android dari dulu setahu gua, mau Instagram, mau Facebook, mau TikTok segala macem, itu aplikasinya tuh nggak integrated sama modul kameranya si Android itu, karena kan ada berbagai macam handphone Android dengan berbagai macam kamera model. So jadinya tuh mereka cuma ngambil screenshot atau something dari kameranya ini, nggak langsung terintegrasi dengan kameranya. So itu concern gua, apakah nanti story gua atau social media gua dengan berpindahnya ke Samsung ini jadi nggak bagus? Itu yang gue worry. Dan concern yang lain lagi adalah soal stability. Apple kita selalu tahu terkenal dengan it just works, selalu jalan, nggak pernah crash, nggak pernah lambat, selalu stabil, pokoknya tuh it just works gitu. Sedangkan kalau Android ya masih baru, keren, cakep, semuanya mulus. Cuma dengan bertambahnya waktu, dengan bertambahnya bulan, lama-lama Android sekeren apapun, ini pengalaman gue 5 tahun lalu, Android sekeren apapun akhirnya jadi pelan. So itu concern gue, apakah ini akan terjadi lagi di Samsung S22 Ultra ini dengan Android 12 lah, itu nanti kayak apa. Concern gue yang terakhir adalah soal kamera untuk foto dan kamera untuk video. Kita lihat mana yang lebih bagus. Dari dulu tuh selalu kamera Samsung gue benci banget fotonya karena terlalu over sharpen atau suka aneh-aneh. Kalau iPhone selalu fotonya tuh bagus gitu, pleasant looking, natural, nggak terlalu medok. Kalau Samsung tuh kayaknya maksa banget dan kelihatannya tuh artificial banget. So we'll see apakah itu masih terjadi. Dan soal video juga sama, iPhone video selalu lebih stabil, lebih bagus, gambar, smoothness apa, pokoknya filenya tuh lebih bagus deh hasilnya dibanding Android. Android tuh somehow kalau video maupun dia iklannya 100 megapiksel segala macam, tapi pokoknya hasil videonya tuh kurang bagus. Anyway, so jadi itu alasan gue kenapa gue tahun ini memilih untuk mencoba pindah nih dari Apple iPhone ke Samsung Galaxy S22 Ultra Android ini. Kita lihat nanti reviewnya gimana, pengalaman gue gimana, apakah ekspektasi dan concern gue itu seperti apa hasilnya. Oke, so itu dulu biar videonya kepanjangan. Thank you for watching and have a good weekend.